Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Nur Hikmah. Saya mahasiswi PPG Batch 2, kategori 2, LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Islam di SMIT Ashifa Boarding School Wanerja. Hari ini, saya akan menunjukkan video pembelajaran dengan model pembelajaran Project Based Learning pada kelas 11, pada materi ajar adab bermedia sosial di kelas 11. Mudah-mudahan video pembelajaran yang saya tayangkan bermanfaat dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik. Alhamdulillah. Sehat semuanya ya? Sehat. Ada yang ngantuk tidak? Tidak. Udah pada jajan? Sudah. Masih semangat? Masih semangat. Oke, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Oke, kalau sudah siap, silakan duduknya dirapikan terlebih dahulu. Duduknya dirapikan. Mejanya sudah rapi? Ya. Atasnya tuh dirapikan. Yang masih berantakan silahkan dirapikan. Kerudungnya yang masih bengkok-bengkok silahkan dirapikan. Oke, sudah siap? Ya. Oke, Ibu minta tolong silakan ketua kelas Haura pimpin doa. Istidah dan mustaidah. Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Oke, baik. Ibu cek dulu kehadiran ya. Hadir semua tidak? Hadir semua? Tidak. Ada yang sakit? Ada. Berapa orang yang sakit? 2 orang. Ibu cek dulu ya. Nah, Ibu akan sebutkan nama kalian. Silahkan yang dipanggil namanya boleh berdiri. Dan silakan kalian sebutkan kata-kata motivasi yang bisa membuat kalian termotivasi untuk belajar. Paham ya? Oke. Adina Raya Safina. Ada? Silahkan. Oke, silahkan duduk. Aisyah Jasmina Zaki. Oke. Zahra Syaukina. Sakit. Sakit apa Zahra? Sakit demam. Oke, berarti yang tidak hadir ada 4 orang ya. Yang mudah-mudahan yang sakit segera disembuhkan kembali oleh Allah ya. Oke, sudah siap anak-anak ya? Oke. Baik anak-anak, hari ini kita bertemu lagi di pelajaran PAI BP. Ya, pertemuan sebelumnya, masih ingat nggak materi yang kita bahas tentang apa? Tentang apa? Zuhud. Tentang cabang iman. Betul, cabang iman apa? Zuhud, menjaga rasa malu, dan juga ikhlas. Masih ingat ya? Coba, masih ingat tidak apa itu ikhlas? Melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan dari siapapun. Oke, luar biasa, masih ingat ya? Nah, hari ini kita akan masuk ke pembahasan baru. Apa yang akan kita bahas? Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, Ibu minta silakan kalian perhatikan terlebih dahulu. Di sini ada beberapa gambar, ada 4 gambar ya. Kira-kira apa makna dari gambar tersebut? Sosial media. Sudah terlihat jelas ya, ada HP, di dalamnya itu terlihat ada Facebook, ada Twitter. Ini menjelaskan tentang sosial media. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Silahkan kalian jawab. Punya media sosial tidak? Ya. Punya. Biasanya kalian kalau bermain media sosial itu ngapain? Mencari info, apalagi? Komunikasi, apalagi? Belajar, apalagi? Belajar online, Masya Allah, positif semua ya. Kayak luar biasa. Tahu tidak kalian cara bermedia sosial dengan baik? Tahu. Kalau tahu, coba bagaimana cara kita menggunakan media sosial dengan baik?
Gimana caranya? Berhati-hati. Apalagi? Tidak berkomentar negatif. Tidak menyebarkan informasi pribadi. Apalagi? Tidak menyebar berita hoax. Itu termasuk etika atau bukan? Termasuk etika, termasuk adab ya. Nah, hari ini kita akan belajar adab tentang media sosial. Sudah siap ya? Nah, perhatikan. Kita masuk ke materi adab menggunakan media sosial. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, Ibu akan sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran di pertemuan kali ini. 1. Mampu menjelaskan adab menggunakan media sosial. 2. Menjelaskan dalil nakli adab menggunakan media sosial. 3. Mampu menganalisis adab menggunakan media sosial dalam Islam. Nah, 3 tujuan pembelajaran ini yang harus kita kuasai setelah kita belajar tentang materi adab menggunakan media sosial. Oke, anak-anak. Nah, hari ini di pembelajaran kali ini kita akan menggunakan model pembelajaran project based learning. Apa itu model project based learning? Nah, nanti kalian akan mencari solusi dari satu permasalahan. Solusinya itu berbentuk project, ya. Nah, nanti kita akan membuat projectnya. Nah, sebelum kita bahas lagi, Ibu punya satu tayangan video. Silahkan kalian simak terlebih dahulu. Nah, di sini ada pertanyaan. Sudah tadi kalian tonton ya videonya ya. Kira-kira apa yang kalian pikirkan setelah kalian menonton video tadi? Oke, yang di media sosial itu belum tentu sesuai kenyataan. Apalagi? Gunakan media sosial dengan benar. Jangan asal percaya sama orang ya. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Oversharing, apalagi? Tidak berhati-hati. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan dan ada tidak solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Kira-kira ada nggak? Kan banyak ya, kita sering melihat banyak kejadian-kejadian seperti yang video tadi. Nah, kira-kira ada tidak caranya supaya kita itu tidak melakukan hal tersebut, supaya teman-teman sekitar kita juga tidak melakukan hal tersebut, tidak merasakan hal-hal seperti yang ada dalam video tadi. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Apa mungkin ngajak teman, ngasih tahu, harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial atau apa? Edukasi diri sendiri, apalagi? Melakukan kampanye bisa dari poster atau sosialisasi. Oke, bisa bikin kampanye, bisa juga buat poster ya untuk mengkampanyekan bahwa dalam bermedia sosial juga kita harus bijak, seperti itu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang adab bermedia sosial dengan membuat satu produk. Nah, tadi kita akan membuat satu produk. Apa produknya? Produknya membuat poster digital. Nah, Ibu akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, nanti setiap kelompoknya itu akan diperintahkan untuk membuat poster digital tentang apa? Tentang adab menggunakan media sosial. Yang berisi tentang manfaatnya dari media sosial itu apa? Bahaya, ajakan dan panduan penggunaan media sosial yang baik menggunakan aplikasi Canva. Sudah pada bisa ya kalian pakai Canva? Sudah bisa ya? Oke, tapi sebelum kita berkelompok, nah, di sini ada komponen dalam pembuatan poster. Ibu minta silakan salah satu orang dari kalian untuk membacakan komponen apa saja yang ada dalam pembuatan poster. Ada yang mau? Untuk membacakan? Silahkan, Carisha. Komponen dalam membuat poster yang pertama bahasa. Gunakan bahasa yang singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Informasi yang terlalu panjang dan rumit akan membuat pembaca malas membaca poster. Yang kedua, gunakan bahasa yang tidak mudah rusak atau robek. Yang ketiga, ukuran poster harus memperhatikan tempat dan target pembaca. Oke, terima kasih Carisha. Nah, itu ya, itu komponen yang harus ada dalam pembuatan poster. Nah, sekarang kita akan berkelompok. Ibu sudah tentukan kelompoknya.
Satu kelas ini kita bagi menjadi 4 kelompok. Sudah hafal sama temannya masing-masing? Sama teman kelompoknya, silakan sekarang kalian kumpul bersama teman kelompoknya kalian masing-masing. Silakan cari tempat yang nyaman sesuai kenyamanan kalian. Boleh. Dari sekarang silakan kumpul bersama teman-teman kelompoknya. Oke, anak-anak sudah berkumpul bersama kelompoknya masing-masing? Sudah ya. Kelompok 1 mana kelompok 1? Oke, kelompok 2? 3? 4? Ujung. Oke. Nah, kalian sudah berkelompok. Nah, tadi sudah Ibu sampaikan di awal, tugas kalian membuat poster digital terkait adab menggunakan media sosial. Nah, sebelum kalian mengerjakan posternya, nah silakan kalian cermati terlebih dahulu LKPD yang Ibu bagikan ya. Setiap kelompok nanti dapat 1 LKPD. Silakan. Terima kasih. Kelompok 2. Oke, kelompok 3. Kelompok 4. Oke. Silakan diperhatikan langkah-langkahnya. Sudah kebagian semuanya ya? Waktu pengerjaan produk 20 menit cukup ya? Nah, sebelum kalian mengerjakan produknya, silahkan kalian diskusi terlebih dahulu bersama teman kelompoknya. Pastikan setiap anggota kelompok punya tugasnya masing-masing. Paham? Silahkan didiskusikan terlebih dahulu. Pastikan setiap anggota kelompok mempunyai tugas masing-masing. Oke, sudah? Sudah? Sudah dapat tugasnya masing-masing? Oke, kalau sudah, silahkan kalian kerjakan sesuai langkah-langkah yang ada di LKPD. Waktu kalian 20 menit, bisa kalian akses materi pada bahan ajar yang sudah Ibu bagikan ya. Kemudian kalian juga bisa mengakses materi di buku paket siswa. Ada ya? Oke. Dan juga bisa mencari di sumber-sumber yang lainnya. Silahkan. Boleh mulai untuk mengerjakan. Aman? Ada kendala tidak? Kelompok 1? Oke anak-anak, waktu kalian sudah habis? Sudah selesai semuanya mengerjakan posternya? Sudah. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Oke, sekarang kita masuk ke presentasi. Setiap kelompok silakan perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil poster yang sudah kalian buat bersama teman-teman kelompok kalian. Mau siapa duluan yang maju? Boleh dari kelompok 1, 2, 3, atau 4? Cung. Kelompok 1, oke boleh. Silakan dari kelompok 1, pilih perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil poster yang sudah kalian buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, hari ini aku mewakili kelompok 1 bakal presentasiin hasil proyek kita tentang 4 etika bermedia sosial. Etika bermedia sosial ini secara ininya tuh udah ada di dalil Al-Quran, yaitu surat Al-Hujurat ayat ke-6, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatan itu. Terus yang kedua ada pilihlah kata-kata yang baik dan sopan. Ini masih nyambung sama yang pertama tadi. Kalau misalnya kita berkomentar atau kita biasanya Twitter kan yang pakai kata-kata tuh kita pakai kata-kata yang baik dan sopan. Ingat ya guys, jejak digital itu
nyata berita atau ilmu, terus kita mau repost, mau share, itu harus ada sumbernya dan pastiin lagi itu nggak hoax gitu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, baik teman-teman, silakan barangkali ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok yang lain terkait penjelasan yang sudah disampaikan, yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1. Ada? Silakan angkat tangan. Aku mau nanya, jadi kayak gimana biar kayak FYP kita atau beranda kita itu bersih dari hal-hal negatif di sosial media? Makasih Raya buat pertanyaannya. Jadi yang paling penting sebenarnya kalau misalnya FYP TikTok ya, itu tuh biasanya kan muncul karena kita sering nonton hal itu. Gimana biar misalnya nih muncul nih hal yang gak baik, konten yang gak baik. Yang pertama TikTok tuh ada fitur uninterest, jadi kita bisa langsung pencet uninterest. Kalau misalnya itu udah mengganggu bisa langsung di report aja, jadi bakalan hilang tuh konten kayak gitu. Dan yang paling penting kalau misalnya ya jangan ditontonin, karena itu bakalan muncul lagi kalau misalnya kita tontonin. Nah sama kalau di beranda kayak Instagram, Twitter kayak gitu-gitu tuh juga ngaruh dari kita nge-like-in, kita nge-repostin, kita ngeliatin, jadi langsung aja pencet kalau udah terganggu report. Kalau misalnya ini langsung di uninterest. Terus kalau misalnya di Twitter tuh biasanya TL kita tuh bakalan nyesuaiin juga sama followers kita tuh nontonin apa gitu. Jadi kita harus memfilter juga nih, makanya followers kita, following kita tuh orang-orangnya bener gak, baik gak, jangan sampai kita nanti malahan terjerumusnya kayak gitu-gitunya tuh dari teman-teman kita sendiri, ya kan? Kadang orang kalau di medsos sama di kehidupan nyata beda kan, gitu. Terjawab Raya? Jawab, makasih. Iya. Nah, jadi sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Luar biasa penjelasannya ya. Boleh silakan kembali ke tempatnya. Tadi kelompok 1 sudah menjelaskan hasil produknya. Kemudian kelompok mana lagi yang mau maju ke depan? 2, 3, atau 4? 2, boleh silakan. Siapa perwakilannya untuk menjelaskan ke depan? Lubna, silakan Lubna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku sebagai perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan poster yang udah kita bikin yang bertajuk Cara Bijak Menggunakan Media Sosial. Lebih baik diam daripada kita menyampaikan apa yang tidak penting. Seperti itu. Sekian dari presentasi poster kelompok 2 tentang cara bijak menggunakan media sosial. Ada yang mau nanya? Boleh, Carisya. Jadi aku mau nanya, kan sekarang tuh banyak banget ya kayak berita-berita instan kayak gitu. Kayak misalnya contoh akunnya tuh kayak Volkatif, kayak USS Feed, dan itu bahkan tuh sekarang menjadi acuan orang-orang dalam melihat suatu informasi yang terjadi sekarang. Nah, sedangkan informasinya itu belum 100% kredibel. Gimana sih cara kita menyaring informasi tersebut biar nggak gampang percaya? Terima kasih atas pertanyaannya, Carisya. Jadi kan media sosial kayak gitu, itu tuh akun-akun kayak gitu, itu kan dia kayak merangkum aja kan, merangkum. Nah kita tuh bisa, kalau misalnya kita dapat informasi dari akun tersebut, kita tuh harus research lagi, kita harus reach out lagi nih, ini tuh benar gak sih keberadaan beritanya, misalnya kayak Sinteyong keluar dari timnas. Nah itu tuh kan kita jangan cuma baca dari headline-nya doang, tapi kita tuh cari kayak kebenarannya, kenapa Sinteyong keluar, alasannya apa, kenapa bisa kayak gitu. Jadi kayak, dan kita tuh harus carinya jangan cuma dari satu platform doang, kita harus cari dari berbagai sumber yang terpercaya kayak gitu. Dan kita nanti jadi bisa membandingkan nih, jadi yang benar tuh yang mana sih. Jadi jangan asal main nangkep berita cuma baca dari headline-nya doang terus kita nyebarin, padahal kita belum tahu tuh itu tuh benar atau enggaknya tuh kita belum tahu kayak gitu. Seperti itu. Apa kamu jawab? Jawab. Oke, teman-teman yang lainnya ada yang mau bertanya lagi atau tidak? Sudah. Paham ya? Oke, boleh silakan ditutup. Oke, sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Oke, alhamdulillah kelompok 2 tadi sudah selesai mempresentasikan hasil produknya. Tinggal kelompok 3 dan kelompok 4. Siapa yang mau maju duluan? Kelompok 3, boleh silakan. Kelompok 3 silakan perwakilannya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi
kerja kalian. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas yang tadi telah diberikan oleh Bu Ade, yaitu tentang etika bermedia sosial. Kita akan mempunyai lingkungan yang lebih aman di media sosial. Gitu. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, silakan dari teman-temannya ada yang mau menanggapi atau bertanya? Oke, silakan. Naila. Jadi aku mau nanya, gimana sih cara membedakan kebebasan berpendapat sama ujaran kebencian? Soalnya kan mereka berdua tuh mirip-mirip kan, terus sebenarnya gitu. Dah. Oke, terima kasih Naila atas pertanyaannya. Jadi apa bedanya kebebasan berpendapat dan kebebasan berpendapat? Jadi di media sosial itu kalau kita mau mengkritik orang, kayak kita nih kemarin udah dikasih tahu materi sama Bu Devia bahasa Indonesia kalau ada yang namanya argumen. Jadi di dalam argumen itu kita boleh nih mengkritik orang, tapi jangan full kritik aja juga. Jadi kita bisa kasih solusi, kita juga bisa apresiasi gitu. Jadi jangan full lihat jangan full lihat buruknya aja. Jadi dan dalam mengkritik kita itu juga harus menggunakan kata-kata yang sopan juga. Gitu. Apa menjawab? Oke, sudah cukup? Ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain? Sudah cukup, alhamdulillah. Boleh silakan ditutup kelompok 4. Oke, jadi sekian itu aja dari kelompok 4. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah tadi kalian sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian ya. Kelompok 1, 2, 3, 4 semuanya sudah mempresentasikan. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Hasilnya luar biasa ya. Tadi penjelasannya juga sudah sangat jelas. Oke, alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke tahap persepsi, penilaian dan penguatan. Oke, Ibu akan memberi sedikit penguatan terlebih dahulu tentang materi yang kita pelajari hari ini. Oke, tadi kita belajar tentang apa anak-anak? Etika bermedia sosial atau adab menggunakan media sosial. Apa itu adab menggunakan media sosial? Nah, di sini ada ya. Adab bermedia sosial adalah suatu sikap dan perilaku yang harus dikedepankan ketika berinteraksi dengan orang lain menggunakan media sosial. Penting tidak kita menggunakan adab dalam bermedia sosial? Penting, sangat penting. Kenapa? Karena dengan kita menggunakan adab dalam bermedia sosial itu bisa menghindari dampak negatif yang merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Bahkan dalam Islam pun kita diajarkan, bahkan kita diperintahkan untuk selalu melakukan sesuatu itu menggunakan adab. Nah, termasuk dalam bermedia sosial. Nah, ada juga di sini dalil nakli terkait adab menggunakan media sosial. Dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat ke-6. Nah, di sini artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum, karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Nah, itu dalil terkait adab bermedia sosial. Nah, kemudian jika kita tidak menggunakan adab dalam media sosial, jika kita tidak bijak dalam bermedia sosial, maka akan banyak sekali dampak negatifnya. Nah, ada tidak hikmahnya jika kita bijak dalam menggunakan media sosial, jika kita menerapkan adab dalam menggunakan media sosial? Pasti banyak hikmahnya. Apa saja? 1, terhindar dari berita hoax. Nah, 2, kurang lebih penguatan dari Ibu terkait adab bermedia sosial. Nah, sekarang anak-anak, kita masuk ke tahapan evaluasi. Ibu sudah siapkan beberapa soal. Kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu siapkan menggunakan paper quizzes. Sudah tahu caranya ya? Sudah. Kita terlebih dahulu kertasnya. Kertas untuk kalian menjawab soalnya. Nah, setiap anak nanti kalian akan mendapatkan kertas untuk menjawab soal-soal yang ditayangkan di depan. Sudah tahu ya caranya ya? Ibu Wani khawatir ada yang lupa, ada yang belum tahu. Nah, di sini ada jawaban A, B, C, dan D. Kalau kalian menjawab dengan jawaban A, maka posisinya seperti ini. Ikutin posisi yang ada di petunjuk kertas ini. Ya, A seperti ini, B
B seperti ini diputar. Yang C berarti ke sini. C, D seperti ini. Paham? Paham. Ini bagikan. Sudah kalian semuanya? Sudah. Ada yang mau kebagian? Silahkan diperhatikan. Ada angka di kertas kalian masing-masing ya. Silahkan diingatkan kalian kebagian angka keberapa. Oke ya. Di kertasnya boleh dikasih nama kalian masing-masing. Ya nanti setelah kita jawab soal-soal yang di depan, kertasnya dikumpulkan kembali ke ibu. Paham? Paham. Oke, kita mulai. Silahkan diperhatikan soalnya, silahkan dijawab. Oke, sudah tahu jawabannya? Sudah. Oke, nomor selanjutnya. Oke, selesai. Kita lihat hasilnya. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, Masya Allah, luar biasa ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kita lihat. Kita lihat. Oh, yang betul semua nih nomor 15. Coba main nomor 15. Nomor 15 siapa? Dinda. Oke, tepuk tangan untuk Dinda Raisa. Baik anak-anak, tadi kalian sudah melakukan evaluasi ya. Sudah melakukan tes. Nah, untuk teman-teman yang sudah di atas KKM nilainya yang sudah tinggi, kalian bisa melakukan pengayaan, bisa melakukan tutor sebaya, bantu temannya yang masih di bawah KKM nilainya. Kemudian kalian juga bisa mendalami lebih lanjut materi terkait adab bermedia sosial. Kalian bisa baca-baca di buku ini ya, di buku dan kitab yang sudah ibu tuliskan di papan tulis. Di sini ada 1, 2, 3 dan juga 4. Untuk yang nilai yang masih di bawah KKM, kalian akan melakukan penilaian ulang ya, ada remedial. Nah, apa? Mengerjakan soal ulang, kemudian kita lakukan penilaian ulang. Paham semuanya? Paham. Ya, anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kita sudah mau selesai ya. Tapi sebelum kita tutup, kita akan melakukan refleksi terlebih dahulu. Nah, di sini ada 3 pertanyaan nih. Bagaimana perasaan kalian selama dan setelah belajar hari ini? Happy! Apa yang membuat kalian senang? Karena relate dalam kehidupan, karena relate, apalagi? Karena Jadi tahu tentang bagaimana etika dalam menggunakan media sosial. Nah, bagaimana cara kalian mengamalkan materi hari ini dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana coba? Coba satu orang, siapa yang mau jawab? Bagaimana cara kita mengamalkan materi hari ini dalam kehidupan sehari-hari? Ya, silakan Lukman. Menggunakan sosial media dengan baik dan menerapkan yang tadi udah diituin. Apa tuh yang dari tulis? Sudah disampaikan teman-teman. Oke, apa saja tuh? Harus menjaga etika, kayak kita nggak berkomentar yang macam-macam. Terus habis itu tidak menyebarkan informasi pribadi. Oke, tepuk tangan untuk Lukna. Makasih ya. Nah, baik anak-anak. Sebelum kita akhiri, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita simpulkan terlebih dahulu materi yang sudah kita bahas hari ini. Tapi Ibu minta coba silakan di antara kalian ada tidak yang mau menyimpulkan pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini, angkat tangan, silakan. Oke, Sasa, silakan. Berdiri Sasa, silakan simpulkan. Teman-temannya silakan perhatikan Sasa. Jadi kesimpulannya buat pelajaran tentang etika menggunakan media sosial itu ternyata di semua hal di kehidupan kita itu memerlukan adab. Nah, salah satunya di media sosial yang nggak asing dan lekat banget di diri kita ini tuh tetap ada apa ya, kita tuh harus gunainnya dengan bijak. Kalau apa-apa yang kita gunain dengan bijak, maka dampaknya akan menjadi positif buat kita. Salah satunya dengan media sosial itu kita harus bijak, kita jadi tahu apa aja yang harus kita lakuin kalau misalnya bermedia sosial, yang baik gimana, yang seharusnya dilakukan seperti apa, yang tidak boleh seperti apa.
seperti itu. Oke, sudah? Oke, tepuk tangan. Alhamdulillah. Ya, pembelajaran hari ini sudah selesai. Tadi sudah disimpulkan juga sama Sasa. Kita belajar tentang adab bermedia sosial. Kita jadi tahu ya, penting atau tidak? Sangat penting. Penting tidak adab bermedia sosial? Penting. Bahkan Islam itu mengajarkan terlebih dahulu mencari adab dibandingkan ilmunya. Betul tidak? Dimanapun kita berada, kapanpun waktunya itu, kita sedang melakukan apapun itu harus menggunakan adab. Salah satunya adalah menggunakan media sosial. Kita harus beradab dalam menggunakan media sosial. Salah satunya caranya dengan apa? Satu, menghargai perbedaan. Kemudian hindari ujaran dan kebencian. Nah, dengan hal-hal seperti itu nanti akan muncul ruang digital yang damai, ya, sesuai nilai-nilai yang ada dalam agama kita, ya. Seperti itu. Oke, baik anak-anak. Alhamdulillah kita sudah berakhir pembelajaran hari ini. Oke, Ibu akan kasih penugasan terlebih dahulu ya sebelum kita tutup. Nah, apa penugasannya? Silakan di rumah kalian pelajari kembali materi tentang adab bermedia sosial sehingga bisa memahami secara lebih menyeluruh. Kemudian pelajari materi tentang ketentuan pernikahan dalam Islam yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Paham perintahnya ya? Oke. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah berakhir. Ibu ucapkan terima kasih banyak karena kalian sudah mengikuti proses pembelajaran ini dengan sangat baik. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan kita bisa ambil manfaatnya, ya, ambil hikmahnya. Oke, sebelum kita tutup, Ibu minta silahkan Haura pimpin doa terlebih dahulu.